Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Jokowi mulai panik tidak bisa mengatur hakim Mahkamah Konstitusi lagi. Selama ini Presiden Joko Widodo bisa mengatur-ngatur semua aparatur negara untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming termasuk Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo selama ini bisa mengatur aparat negara dan Mahkamah Konstitusi sampai pemilihan umum memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan pertama pengaruh Presiden Joko Widodo yaitu sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, umurnya baru 35 tahun, padahal syaratnya minimal 40 tahun. Lalu Presiden Joko Widodo minta kepada besannya Anwar Usman agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Selanjutnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Memasuki tahap kedua setelah Gibran Rakabuming sah sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu pemerintah tidak netral lagi menyelenggarakan pemilihan umum, hanya berupaya memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama kampanye, yaitu mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. B. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. 2. Tahap pemungutan suara dan tahap penghitungan suara lewat Sirekap untuk mempercepat penghitungan suara, tetapi Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan mengambil suara nomor urut 01 dan nomor urut 03 dimasukkan ke nomor urut 02. Sedangkan untuk nomor urut 3 hanya kecurangan yang menyakiti hati 01 dan 03. Akhirnya hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih. Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih. Dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Kemenangan calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih sangat jauh perbandingannya dengan nomor urut 01 dan 03. Lalu 02 dituduh curang, kemudian 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan 4 menteri, yaitu Menteri Muhajir, Menteri Koordinator Industri Erlangga Hartarto, Menteri Tri Risma Hari Menteri Sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembagian bantuan sosial atau bansos. Akhirnya keempat menteri tersebut dipanggil hakim Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi di muka sidang terkait bantuan sosial atau bansos pada hari Jumat nanti tanggal 5 April tahun 2024 ke depan. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri tersebut tanpa seizin Presiden Joko Widodo. Memanggil 4 menteri tanpa seizin Presiden Joko Widodo berarti Mahkamah Konstitusi sudah berani melawan instruksi Presiden Joko Widodo. Pertama, Presiden Joko Widodo minta Mahkamah Konstitusi
menolak gugatan pengacara nomor 01 dan 03. Kedua memanggil 4 menteri tanpa seizin Presiden Joko Widodo. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tunduk kepada instruksi Presiden Joko Widodo karena nama lembaga Mahkamah Konstitusi sudah hancur di mata masyarakat akibat Ketua Mahkamah Konstitusi menjadikan Gibran Rakabuming yang berumur 35 tahun memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Akhirnya Presiden Joko Widodo panik karena melihat para saksi yang diajukan pengacara dari nomor 01 dan 03 terlebih 4 menteri tersebut dengan besar dugaan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dengan melakukan pemilihan ulang atas calon presiden dan calon wakil presiden dengan mendiskualifikasi nomor urut 02 atau membatalkan atau mendiskualifikasi khusus Gibran Rakabuming tidak ikut dalam pemilihan ulang karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo sumber keributan atau kecurangan atas penyelenggaraan pemilihan umum. Harapan saya semoga Hakim Mahkamah Konstitusi menolak campur tangan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan ulang dilakukan dengan netral sesuai prinsip demokrasi bagi yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sesuai pilihan rakyat sudah tepat menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selama ini Presiden Joko Widodo bisa mengatur-ngatur semua aparatur negara untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming termasuk Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo selama ini bisa mengatur aparat negara dan Mahkamah Konstitusi sampai pemilihan umum memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dan pertama pengaruh Presiden Joko Widodo yaitu sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden umurnya baru 35 tahun padahal syarat minimal 40 tahun. Lalu Presiden Joko Widodo minta kepada besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi agar Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Selanjutnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Memasuki tahap kedua setelah Gibran Rakabuming sah sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu pemerintah tidak netral lagi menyelenggarakan pemilihan umum, hanya berupaya memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap kampanye, yaitu A. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. B. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. 2. Tahap pemungutan suara dan 3 tahap penghitungan suara lewat Sirekap. Untuk mempercepat penghitungan suara, tetapi Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan mengambil suara nomor urut 01 dan nomor urut 03 dimasukkan ke nomor urut 02. Sedangkan untuk nomor urut 3 hanya kecurangan yang menyakiti hati 01 dan 03. Akhirnya, hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih. Anies Baswedan bersama calon wakil presiden
Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Kemenangan calon presiden Prabowo Subianto bersama sebesar 59% lebih sangat jauh perbandingannya dengan nomor urut 01 dan 03. Lalu 02 dituduh curang, kemudian 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan 4 menteri, yaitu Menteri Muhajir, Menteri Koordinator Industri Erlangga Hartarto, Menteri Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembagian bantuan sosial atau bansos. Akhirnya keempat menteri tersebut dipanggil hakim Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi di muka sidang terkait bantuan sosial dan bansos pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 ke depan. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri tersebut tanpa seizin Presiden Joko Widodo. Memanggil 4 menteri tanpa seizin Presiden Joko Widodo berarti Mahkamah Konstitusi sudah berani melawan instruksi Presiden Joko Widodo bersama Presiden sudah berani melawan instruksi Presiden Joko Widodo. Pertama, Presiden Joko Widodo minta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengacara nomor 01 dan 03. Kedua, memanggil 4 menteri tanpa seizin Presiden Joko Widodo. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tunduk kepada instruksi Presiden Joko Widodo karena nama lembaga Mahkamah Konstitusi sudah hancur di mata masyarakat akibat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming yang berumur 35 tahun memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Akhirnya Presiden Joko Widodo panik karena melihat para saksi yang diajukan pengacara dari nomor 01 dan 03, terlebih 4 menteri tersebut dengan besar dugaan hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dengan melakukan pemilihan ulang atas calon presiden dan calon wakil presiden dengan mendiskualifikasi nomor urut 02 atau membatalkan atau mendiskualifikasi khusus Gibran Rakabuming tidak ikut dalam pemilihan ulang karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo sumber keributan atau kecurangan atas penyelenggaraan pemilihan umum. Harapan saya semoga hakim Mahkamah Konstitusi menolak campur tangan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan ulang dilakukan dengan netral sesuai prinsip demokrasi bagi yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sesuai pilihan rakyat sudah tepat menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.